Halo, Assalamualaikum sahabat geografi dimanapun kalian berada. Nah, kali ini bersama saya, Siti Nurondiah. Nah, dalam video kita kali ini akan membahas materi geografi, yaitu tentang ketahanan pangan. Nah, apa sih ketahanan pangan itu? Yuk kita simak bareng-bareng. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang ketahanan pangan, ada 8 definisi tentang ketahanan pangan, yaitu yang pertama, definisi pangan, yang kedua, definisi ketahanan pangan, yang ketiga, definisi produksi pangan, yang keempat, definisi keamanan pangan, yang kelima, definisi sanitasi pangan, yang keenam, definisi pangan segar, yang ketujuh, definisi pangan pokok, dan yang kedelapan, definisi penganekaragaman pangan. Nah, apa sih definisi dari masing-masing tadi? Yuk kita simak video berikut ini. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang definisi pangan. Nah, pangan itu sendiri adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, perairan, dan lain-lain, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang definisi ketahanan pangan. Jadi ketahanan pangan adalah suatu kondisi terpenuhinya pangan baik bagi negara maupun bagi perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik cukup jumlahnya maupun cukup mutunya. Nah, oke, kita lanjut ke definisi yang ketiga dan keempat, yaitu ada keamanan pangan dan juga sanitasi pangan. Nah, jadi sebenarnya keamanan pangan sama sanitasi pangan itu hampir sama. Nah, yang membedakan adalah kalau keamanan pangan adalah suatu kondisi atau upaya untuk mencegah adanya cemaran pangan baik secara biologis, kimia, atau yang lainnya yang sekiranya kalau pangan tersebut dikonsumsi akan membahayakan manusia. Sedangkan kalau sanitasi pangan adalah suatu upaya untuk mempertahankan pangan agar kondisinya tetap higienis dan sehat, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke definisi pangan segar dan juga pangan pokok. Nah, pangan segar ini adalah pangan yang belum mengalami proses pengolahan yang bisa kita konsumsi secara langsung atau mau dijadikan sebagai bahan baku seperti sayuran dan buah-buahan. Sedangkan pangan pokok ini adalah pangan yang diperuntukkan untuk makanan utama sehari-hari kita seperti padi, jagung, dan juga gandum. Nah, kita lanjut ke definisi yang selanjutnya, yaitu definisi produksi pangan. Jadi produksi pangan adalah suatu kegiatan atau proses untuk menghasilkan, mengolah, mengawetkan, mengemas, dan juga mengubah pangan, misalnya dari padi menjadi beras, seperti itu. Jadi memproduksi padi menjadi beras. Nah, kita masuk ke definisi yang terakhir, yaitu definisi penganekaragaman pangan. Nah, penganekaragaman pangan ini sendiri adalah suatu upaya untuk meningkatkan ketersediaan pangan, baik pangan yang beragam, bergizi seimbang, ataupun pangan yang berbasis pada sumber daya lokal. Seperti itu. Oke teman-teman, yang selanjutnya kita akan membahas tentang komponen-komponen ketahanan pangan. Jadi komponen ketahanan pangan itu sendiri terdiri dari 3. Yang pertama ketersediaan, yang kedua akses pangan, yang ketiga pemanfaatan pangan. Komponen yang pertama yaitu ketersediaan. Jadi ketersediaan ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, produksi pangan itu sendiri, yang kedua perdagangan pangan, yang ketiga stok yang dimiliki pedagang, yang keempat bantuan dari pemerintah atau organisasi lain. Untuk komponen yang kedua yaitu komponen akses pangan. Nah, untuk komponen akses pangan ini dipengaruhi oleh 3 aspek. Yang pertama, aspek fisik, yaitu ketersediaan dan juga infrastruktur. Yang kedua, aspek ekonomi berupa daya beli masyarakat. Yang ketiga, ada aspek sosial berupa tingkat pendidikan. Setelah kita membahas tentang komponen ketahanan pangan, selanjutnya kita membahas tentang faktor menjaga ketahanan pangan. Nah, dalam menjaga ketahanan pangan ada 4 faktor. Yang pertama, faktor lahan. Yang kedua, faktor iklim dan cuaca. Yang ketiga,
faktor infrastruktur, yang keempat faktor teknologi. Memasuki faktor yang pertama yaitu faktor lahan. Nah, kenapa sih lahan ini bisa berpengaruh pada ketahanan pangan? Jadi lahan ini berhubungan dengan sumber pangan yang berasal dari pertanian dan juga perkebunan. Semakin luas lahan yang disediakan oleh negara untuk pertanian dan perkebunan, maka semakin banyak produksi pangan dan juga ketersediaan pangan suatu negara itu sendiri. Nah, untuk faktor yang kedua yaitu faktor cuaca dan iklim. Cuaca dan iklim biasanya berhubungan dengan musim. Di Indonesia sendiri ada dua musim. Yang pertama musim kemarau dan musim hujan. Nah, musim kemarau ini biasanya berdampak pada kekeringan, sedangkan musim hujan ini biasanya berdampak pada banjir. Nah, kekeringan dan banjir ini biasanya berpengaruh pada keberhasilan tingkat produksi pangan. Faktor selanjutnya yaitu faktor infrastruktur. Nah, infrastruktur ini sendiri bisa kita maknai sebagai akses jalan atau akses perhubungan. Jadi baik atau buruknya infrastruktur akan berpengaruh pada lancar atau tidaknya pendistribusian sumber pangan dari wilayah satu ke wilayah yang lain. Nah, untuk faktor yang terakhir ada faktor teknologi. Jadi teknologi dalam ketahanan pangan ini berfungsi sebagai alat bantu yang memudahkan, baik memudahkan dalam proses produksi maupun memudahkan dalam distribusi pangan. Misalnya nih dalam proses produksi dari sektor pertanian, si teknologi ini berperan sebagai alat bantu mesin-mesin yang canggih, misalnya mesin traktor dan juga mesin pemanen padi. Dengan adanya teknologi mesin ini akan memudahkan dan memperlancar produksi pangan. Nah, kaitannya dengan pendistribusian pangan, si teknologi ini bisa berupa pasar-pasar online yang bisa kita akses dimanapun dan kapanpun ya. Nah, oke sahabat geografi, itu tadi adalah video pembelajaran tentang materi ketahanan pangan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa mudah dipahami ya, dan semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Tetap semangat dan nantikan saya di next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam geografi.